Angela cukup terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba. Dia mendongak, menatap langit yang detik ini juga nampak begitu indah. Ribuan kembang api menghiasi Bayside Marketplace. Bunyinya begitu keras dan saling menyahut. "Kamu bicara apa tadi, Lucio?" Angela berteriak karena bersamaan dengan letusan kembang api yang tak kunjung berhenti. Lucio hanya menggeleng samar, kemudian ikut mendongak. "Apa yang kamu lakukan barusan, Lucio? Kamu gila ya mengatakan hal itu? Untung saja Tuhan masih menyelamatkanmu." Hingga Angela tak mendengarnya, gerutu pria itu dalam hati. Sejenak mereka terdiam. Lucio mengamati senyuman lebar Angela, sedangkan wanita itu terus saja mengagumi kembang api. "Tidak sia-sia mengajakmu ke sini," seru Angela setelah tontonan itu berakhir. "Sudah, kita pulang. Ini sudah hampir lewat tengah malam," ujar Lucio. Angela menguap dan mengangguk. Baru setelahnya Lucio lebih dulu berjalan. "Lucio, jangan cepat-cepat, kakiku capek," rengek Angela. Pria itu menoleh ke belakang hingga dia bisa melihat Angela berjalan tertatih. Dihela nafas panjang, Lucio kemudian dia kembali menghampiri Angela. Kali ini pria itu langsung berjongkok di depan sang istri. "Apa?" tanya Angela bingung. "Naiklah, aku tidak mau anakku merasa lelah karena ibunya terlalu banyak berjalan," Lucio menjawab seraya menepuk bahunya. Meski alasannya adalah anak yang Angela kandung, wanita itu tetap saja tersipu. "Oke," jawabnya kemudian. Angela melingkarkan kedua tangan di leher Lucio, membiarkan pria itu menggendong di belakang punggungnya. "Apa tubuhku sekarang berat, Lucio?" tanya Angela dengan mata mulai lemah. "Beratmu tak seberapa. Aku bahkan cukup kuat menggendong 3 kali berat tubuhmu," jawab Lucio pongah. Pria itu berjalan santai. Nyatanya tubuh kekar Lucio sungguh tak sebanding dengan ukuran tubuh Angela. Meski hamil, kenaikan berat badan sang istri tak begitu nampak. Udara Miami cukup hangat. Lucio hati-hati ketika mereka menuruni anak tangga satu demi satu, sampai dia melewati kaca yang melapisi dinding marketplace itu. Lucio baru tahu kalau Angela sudah tertidur. "Kau seperti koala," gumamnya. Lucio berhenti sejenak. Dia merogoh ponsel di saku dengan tangan kanannya, sementara tangan kiri masih menahan Angela. Apa yang Lucio lakukan? Pria itu mengambil beberapa foto mereka melalui pantulan kaca yang besar itu. Bibirnya tersenyum ketika melihat hasil dari foto yang dia ambil. "Kamu benar-benar seperti koala." Angela melenguh, membuat Lucio segera memasukkan ponselnya ke dalam saku. Kemudian memegang Angela dengan benar lagi. "Kita segera sampai, kamu tidur saja," ujarnya. Kembali melangkah. Butuh waktu 35 menit perjalanan dari Bayside Marketplace ke resort. Selama itu pula Angela tidur, menjadikan kaki Lucio sebagai bantalnya. "Sudah sampai, Angela," ujar Lucio mengusap lengan Angela. "Sampai di New York," terdengar menggumam. Angela masih setengah sadar, bahkan matanya saja belum terbuka. "Resort? Mau digendong pengawal?" "Aku mau tidur di sini saja, masih ngantuk." Lucio ingin sekali tertawa melihat kelakuan Angela. Wanita itu benar-benar masih mengantuk. Akhirnya Lucio mengalah. Lagi-lagi dia menggendong Angela. Hanya saja kali ini dia membawa ala bridal stand, sedangkan Angela merangkul pundak Lucio dan mengusel pada lengan pria itu. Setelah sampai kamar, Angela direbahkan dengan hati-hati. Perlahan pula pria itu melepas sepatu yang membalut kaki Angela. Sejak tadi, matahari pagi cukup membangunkan Angela lebih dulu.
Sudah pukul 8. Ini sudah melebihi jadwal pemberangkatan pesawat kembali ke New York, tapi Lucio masih terlelap. Pria itu baru bisa tidur sekitar 2 jam yang lalu. Kamu masih tidur rupanya. Angela tersenyum tipis. Dia terbangun dalam pelukan Lucio, sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Wanita itu perlahan melepas tangan kekar yang melingkar di pinggangnya. Saat berhasil, Angela bersiap turun, tapi Lucio justru menarik tangannya hingga Angela kembali terjatuh di dekapannya. Mau kemana? Kamu masih berhutang padaku. Suara Lucio terdengar serak khas bangun tidur, tapi justru terdengar semakin cantik dan menggoda. Apalagi topik yang Lucio bahas adalah tentang hal berbau panas. Berhutang apa? Angela mencoba melepas tangan Lucio yang kembali melingkarkan tangan dari belakang, tapi dia terkunci. Lucio mendekatkan dirinya ke telinga Angela. Aku sudah melakukan apapun maumu kemarin. Mana janjimu? Wanita itu seketika meremang antara merasakan hembusan nafas Lucio menerpa telinganya, juga membayangkan apa yang harus dia lakukan pada Lucio. Apa kemarin? Woman on top. Angela yang memimpin. Mata Angela memejam erat. Dalam hatinya terus berkata tidak. Angela, bisik Lucio membuat mata Angela terbuka dan dada berdebar kencang. Apalagi Lucio membalik wanita itu hingga menghadap padanya. Lucio, katanya kita akan kembali ke New York pagi ini. Angela mencoba mengalihkan fokus Lucio. Aku sudah menundanya, jawab Lucio seraya mengangkat jarinya ke arah wajah Angela, kemudian membentuk garis lurus perlahan dari dahi menuju hidung dan terus turun. Angela memejamkan matanya, menahan nafas saat jemari Lucio melewati dering ponsel Lucio terdengar begitu nyaring, menghentikan gerakan tangan Lucio saat hampir. Begitupun Angela, dia membuka matanya dan menatap Lucio yang terdiam. Ada telepon, biarkan. Lucio berusaha tidak peduli dan akan kembali pada aktivitasnya. Namun ponsel itu kembali berdering. Angkat sebentar, Lucio. Mungkin penting, ucap Angela. Sekaligus dia ingin melarikan diri dari kondisi menegangkan ini. Lucio pun hanya dapat berdecak kesal turun dari ranjang. Dengan segudang umpatan dia mendekati ponselnya yang terletakkan di atas nakas. Sementara Angela dapat kembali bernafas lega, dia pun beranjak dari ranjang, berlari ke kamar mandi, lalu menutupnya. Tujuannya saat ini adalah air keran untuk membasuh wajahnya yang sangat gugup. Situasi pagi ini, sebuah percintaan sebenarnya biasa Lucio lakukan. Tapi kalau Angela diminta yang menggoda dan memulai, Angela membuatnya belum merasa siap melakukan hal itu pada Lucio. Angela membiarkan buliran air masih menempel di wajahnya. Dia mendekat ke pintu kamar mandi, mendengar sayup-sayup suara Lucio berbicara dengan seseorang di telepon. Dipastikan itu adalah telepon dari Diego, sang asisten. Angela menempelkan telinga di daun pintu, hanya terdengar sebentar, dan kini suara Lucio tidak ada lagi. Aku harus bagaimana ya? Tapi kan dia suami aku juga bukan lagi perawan. Sebenarnya apa yang kamu takutkan, Angela? Wanita itu memilih menyikat gigi sembari menghilangkan rasa gugupnya. Angela, sedang apa di dalam? Teriak Lucio dari luar. Aduh, bagaimana ini? Angela mendadak panik, bolak-balik di depan pintu sembari menggosok giginya. Angela, kamu tidak apa-apa? Teriak Lucio kembali diiringi suara ketukan pintu yang semakin keras. Hal itu semakin membuat Angela gugup dan terus mondar-mandir tidak menentu.
Dia kemudian teringat mulutnya yang sudah penuh dengan busa pasta gigi. Segera Angela keluar. Kemudian dia melihat dari pantulan kaca ada 2 pasang bikini di rak atas. Kemarin dia mengeluarkan 2 bikini sebelum pergi ke pantai, tapi tak ada satupun yang dia pakai karena Lucio melarangnya. Sementara di luar sana, Lucio senyum-senyum sendiri. Dia yakin kalau Angela sedang gugup untuk bertemu dengannya. Dia lucu juga kalau sedang begitu. Gumamnya masih berdiri di depan pintu. Sekali lagi, Lucio ingin membuat Angela semakin gugup. Dia pun mengetuk pintu lebih keras. Angela, aku masuk kalau kamu belum juga membukanya. Pintu akhirnya terbuka, mengatuk mulut Lucio yang hampir berteriak kembali. Dia melihat sosok Angela yang menunduk dengan wajah masih terlihat basah. Kamu kenapa? Tanya Lucio, mengerutkan dahinya seraya mengangkat dagu Angela. Aku gugup, jawab Angela melepas tangan Lucio dari dagunya, kemudian berjalan ke tengah ruangan, menghindari kontak mata dengan suaminya karena merasa malu. Lucio menyipitkan dahinya. Dia melihat Angela memakai bathrobe. Apa wanita itu mandi hanya dalam 3 menit, pikirnya. Ya terserah kamu, aku hanya menagih janji. Lucio berjalan ke arah ranjang, kemudian duduk di tepi. Kamu ingat bagaimana kamu merengek memaksaku untuk bermain papan seluncur? Kenapa kamu sekarang jadi seorang wanita ingkar? Kini Lucio memposisikan dirinya sedikit ke belakang, dengan kedua tangan menyanggah tubuhnya di permukaan ranjang. Angela menarik nafasnya. Dia harus segera mengakhiri drama pagi ini. Wanita itu mulai berjalan mendekat. Sorot gugupnya pun dia usahakan untuk dibuang jauh-jauh, menjadi sorot menggoda. Saat sudah berada di depan Lucio, bahkan sampai lutut mereka saling bersentuhan, Angela mengusap rambut Lucio, kemudian mencengkeramnya serta menarik sedikit, sampai Lucio akhirnya mendongak ke arahnya. Aku tak mungkin ingkar janji sayang, ucap Angela dengan nada sensual. Lucio menaikkan satu alisnya. Aku tak percaya. Ya sedikit ejekan karena Lucio yakin kalau Angela tak akan berani melakukannya. Angela melepas cengkeraman di rambut lebat Lucio. Kemudian dia mundur 1 langkah dan membuangnya sembarangan. Mulut Lucio sedikit terbuka saat melihat kulit putih terpampang di depannya yang hanya berbalut bikini berwarna merah menyala. Sementara di New York City, Jackie sengaja datang ke makam anak perempuannya. Hal itu biasa dia lakukan setiap tahun setelah beberapa hari Samantha ulang tahun. Jackie tak pernah mau bertemu dengan orang lain yang pasti selalu datang tepat di hari ulang tahun. Tunggu saja di sini, ujar pria tua ketika turun dari mobil limusinnya. Baik tuan, sahut salah satu Zen asisten yang baru membantunya turun. Anda yakin? Tanya Zen. Iya, jawab Jackie. Lelaki tua itu berjalan menggunakan tongkat. Tubuhnya tak setegap dulu, langkahnya juga tak secepat dulu, tapi kekuasaannya berada lebih di atas Lucio. Jackie terus melangkah masuk, menginjak rumput hijau yang begitu rapi. Bagai permadani Persia, angin musim dingin juga berhembus cukup kencang, menerpa kot tebal berhias syal tebal di lehernya. Begitu dingin, tapi saat langkahnya semakin dekat dengan lokasi makam Samantha, dadanya mendadak panas. Bahkan sekujur tubuhnya, termasuk otaknya, seakan tak lagi merasakan dingin ketika melihat sosok pria berdiri di samping makam Samantha. Dia di sini, gumamnya, tanpa membuka mulutnya terlalu lebar. Saat langkah Jackie terhenti bertepatan
Pula dengan sosok di sana yang berbalik, berniat untuk pergi. Paul, dia juga terkejut melihat Jackie berdiri 5 langkah dari tempatnya berdiri. Beberapa detik, keduanya terdiam saling memandang. Paul menunjukkan sorot bersalahnya, maka Jackie sebaliknya. Mata tuanya itu menyorot begitu tajam. Tangan kanannya juga meremas pegangan tongkatnya. Paul menarik nafasnya. Dia tak mungkin hanya diam begini saja. Pria separuh baya itu pun mendekat hingga jarak keduanya hanya selisih 1 langkah. Tuan Jackie, senang bertemu dengan Anda. Paul membungkuk sekilas dan kembali memandang pria tua itu. Aku sama sekali tak senang bertemu dengan bajingan sepertimu, sahut Jackie menusuk. Kemudian dia kembali bergerak untuk melanjutkan langkah menuju ke makam anak keduanya itu. Saya minta maaf Tuan Jackie, ucap Paul masih berdiri di tempat semula. Sementara Jackie seolah tak mendengar, dia mengeluarkan bungkusan kertas dari dalam sakunya. Ternyata itu adalah kelopak-kelopak mawar merah yang dia bawa. Saya menyesal sudah pernah menyakitinya. Paul kembali bicara. Kali ini Jackie berbalik ke arah Paul. Sudah pernah, bahkan kau terus menyakiti sepanjang hidupnya. Apa hidupmu bahagia setelah mengambil seorang gadis lalu memukulinya setiap hari sampai meninggal? Paul menelan salivanya. Cukup sulit. Dia menunduk dengan kedua tangan disatukan di depan tubuhnya. Dia sangat mencintaimu, padahal jelas-jelas kamu bukan pria yang baik untuknya. Dia sampai nekat kabur dari rumah, kemudian menikah denganmu tanpa restu dariku sedikit pun. Jackie menekan setiap kalimatnya, menunjukkan betapa sakit hatinya setiap kali ingat Samantha. Pria tua itu menarik nafasnya yang terasa sesak. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menyiksanya setiap saat. Kau memukulnya, bahkan memarahinya. Tapi dia masih saja nggak mau pulang ke pangkuanku dengan alasan dia sangat mencintaimu sampai dia akhirnya mati. Dada Jackie naik turun penuh emosi. Lalu sekarang Jackie menurunkan nada suaranya. Kau berkata maaf. Apa maafmu itu bisa mengembalikan Samantha padaku? Kali ini Paul berani mengangkat wajahnya. Matanya memerah penuh rasa bersalah. Anda bisa menghukum saya, Tuan Jackie, tapi saya sungguh menyesal. Saya sangat mencintai Samantha. Jangan sebut nama anakku lagi, bentak Jackie, mengacungkan telunjuk tangan kirinya. Lalu Jackie menurunkan nadanya lagi. Dia terlalu suci untuk keluar dari mulut busukmu itu. Sekian lama, Paul memang baru bertemu kembali dengan Jackie. Terakhir kali hanya saat dia membawa Samantha kabur dari mansion. Dia dulu begitu berani melawan Jackie dan menarik Samantha untuk hidup bersamanya. Saya akan menebus apapun itu, ucap Paul lirih, penuh dengan rasa putus asa. Jackie memiringkan senyumnya, lalu dia semakin menunjukkan sorot tajam yang selama ini ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Dengan kamu merasakan apa yang aku rasakan sebagai seorang ayah, itu sudah cukup menebus kesalahanmu, Paul. Karena sampai kapanpun aku tak akan rela atas kematian anakku Samantha. Kau harus merasakan sakit hati yang aku rasakan. Setelah berucap seperti itu, Jackie langsung melangkah pergi, meninggalkan Paul yang bergeming. Pria itu terdiam dengan perasaan gelisah yang tiba-tiba merayap ke jantung dan hatinya. Perkataan Jackie benar-benar mempengaruhinya. Sementara itu, Jackie yang biasanya lama berada di makam Samantha, kali ini dia memilih pulang. Mobil limousine terbaru itu melaju stabil menyusuri jalanan New York City yang cukup ramai. Jackie duduk di belakang, sementara seorang asisten duduk di samping kanan dengan pembatas pegangan tangan. Juga ada pengawal di bagian depan. Di mana Lucille sekarang? Apa dia sudah kembali dari Miami? Tanya Jackie pada Zen asistennya. Seharusnya Tuan Lucio sudah melakukan penerbangan sejak pukul 8 pagi sebab ada pertemuan penting sore ini. Tapi sampai saat ini
Lucio masih berada di kamarnya. Beliau sudah membatalkan penerbangan beserta pertemuan dengan rekan bisnisnya. Terang Zen. Jackie tersenyum miring. Dia masih setia memandang sisi jalanan. Rupanya keberadaan Kiara di mansion itu tak berpengaruh baginya, ucap Jackie lirih. Zen masih mampu mendengar. Dia menoleh melihat Jackie yang sejak tadi meremas erat ujung sandaran tangan itu. Tuan Jackie perlu obat, tawar Zen, sebab dia tahu pasti tuannya sedang tidak baik-baik saja. Jackie tak menjawab. Dia masih dengan posisi dan emosinya sampai pria tua itu menemukan arah tujuannya. Putar balik, kita ke mansion Lucio, ujar Jackie. Zen sedikit tak setuju. Tapi Tuan Lucio belum kembali, Tuan. Aku tak peduli itu, jawab Jackie dengan santai. Zen akhirnya mengalah. Baik, Tuan. Sesuai perintah, sopir pun memutar balik ke arah tujuan.